Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi Allah kemudahan sehingga kita bisa kembali bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada hal yang lebih menggembirakan melebihi kita dipermudah menuju surga. Tidak ada perjalanan yang paling menyenangkan melebihi perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Makhul mengatakan, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah hatta yarji'a." Barang siapa pergi mencari ilmu untuk diilmui, maka sesungguhnya dia berjalan menuju surga hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Alhamdulillah, perjalanan kita ke masjid ini adalah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, buah karya, buah pena dari Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tema Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un, dosa yang ke-46, dan juga dosa-dosa berikutnya jika masih ada waktu nanti. Jadi dosa besar yang ke-46 adalah an-niyaha, meratapi mayit. Meratapi mayit. Meratapi mayit bukan dosa kecil, dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mencantumkan hukumannya, mencantumkan siksanya. Kita simak. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Muslim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Ithnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua hal yang jika dua hal ini ada pada manusia makin termasuk kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, merendahkan orang karena nasabnya dianggap rendah, menjelek-jelekkan orang karena nasabnya. Ini perkara yang merupakan dosa besar dan merupakan cabang kekufuran. Yang kedua, kata Rasulullah adalah wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Jadi meratapi mayit ini dosa besar. Ya. Wa fil hadis sahih lil Muslim, dan dalam hadis lain dalam riwayat Muslim, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dar'an minal jarab. Sesungguhnya orang yang meratapi mayit, wanita, terutama wanita yang meratapi mayit, idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat, ulbisat dar'an minal jarab, dia akan diberi pakaian dari apa? Dari cairan aspal. Wasirbal min qatirani yaumal qiyamah, dan diartikan apa di tempat antum? Tolong dibaca satu orang. Baik. An-naihatu idza lam tatub, seorang wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat, ulbisat dar'an minal jarab, dia akan diberi pakaian dari apa? Cairan aswad. Wasirbalan min qatiranin yaumal qiyamah, dan dia diberi pakai apa? Baju besi yang berkarat. Atau terbalik? Enggak ya? Terbalik kan? Iya, terbalik. Dar'an minal jarab, yakni baju besi yang berkarat. Tapi kalau yang sirbalan min qatirani yaumal qiyamah, dipakai dari cairan aspal pada hari kiamat. Ya. Intinya ini merupakan adab yang pedih. Seorang wanita yang meratapi mayit, kemudian dia tidak bertobat, akan diberi pakaian dari baju besi yang berkarat, dan diberi apa? Cairan aspal pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan dosa besar, karena dulu sudah kita terangkan bahwa di antara ciri dosa dikatakan dosa besar jika dicantumkan ancamannya, baik di dunia ataupun di akhirat, salah satu atau keduanya. Adapun dosa kecil adalah dosa terlarang, haram, tetapi tidak disebutkan ancamannya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, tetapi tidak dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hududa. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Ya. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu juga termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah, itu juga termasuk.
Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sesungguhnya mayit akan diazab oleh Allah di dalam kuburannya dikarenakan sebab ratapan keluarganya. Jadi meratapi mayit itu bahayanya sampai ke mayit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Mayit akan disiksa di kuburannya, diazab di kuburannya karena ratapan keluarganya. Jadi meratapi mayit itu menjadikan mayit akan diazab oleh Allah. Dan termasuk meratapi mayit adalah seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah yang sudah sering kita dengar. Beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyaha. Perhatikan, ini salah satu jenis meratapi mayit yang tidak dianggap meratapi mayit, padahal ini pun meratapi mayit. Seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am ay ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat Nabi, kami di sini siapa? Para sahabat Nabi. Kami para sahabat Nabi menganggap al-ijtima' ila ahlil mayyit, kumpul-kumpul di rumah orang mati, mengadakan kumpulan beberapa orang, banyak orang di rumah orang mati, wasan atat to'am, dan membuat hidangan-hidangan makanan, minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Nah ini dikira orang bukan meratapi, padahal ini meratapi mayit. Siapa yang ngomong ini? Para sahabat. Sedangkan kita ini beragama harus berdasarkan pemahaman sahabat. Untuk menjadi orang yang diridhoi Allah, itu harus memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat. Dalilnya mana? Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam awal-awal, Muhajirin dan Ansor. Satu Muhajirin, dua Ansor. Setelah itu yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka ini siapa maksudnya? Mengikuti Muhajirin dan mengikuti Ansor. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kita menjadi orang Muhajirin sudah gak mungkin. Betul? Kita menjadi sahabat Ansor sudah gak mungkin. Kita masih punya satu saja, gak ada pilihan lain. Yang ketiga apa tadi? Muhajirin, Ansor, dan nomor 3 dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lah kita ini untuk diridhai Allah ya cuma yang kebagian yang nomor 3 ini. Memahami agama ini dengan pemahaman sahabat. Dan sahabat Nabi kita Jarir bin Abdullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, kunna, kami dahulu. Siapa kami di sini? Para sahabat. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit. Kami menganggap, mengkategorikan al-ijtima'a. Apa artinya ijtima'? Berkumpul. Ila ahlil mayyit, kepada keluarganya mayyit. Wasana'atat ta'am, dan dibuat hidangan-hidangan makanan. Minan niyaha, ini termasuk meratapi mayyit. Dan tahu enggak kita bahaya meratapi mayyit? Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayyit akan diazab
di kuburannya bimaniha alaihi, karena ratapan keluarganya. Lah salah satu cabang meratapi ya tadi itu. Loh yang ngomong siapa? Kami nggak meratap kok Ustaz. Yang ngomong sahabat. Orang yang paling paham terhadap agama ini ya sahabat. Berarti saya mau tanya. Berarti berkumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan sudah ada nggak di zaman sahabat? Sudah ada, tapi diingkari. Paham maksudnya? Sahabat ini ngomong seperti ini, berarti kejadian apa enggak? Tapi diingkari, bukan disetujui. Begitu loh maksudnya. Dan kita harus berhati-hati, karena kalau kita sayang sama ibu bapak kita, justru jangan lakukan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustadz untuk keluarga Simai, untuk orang yang sudah wafat? Saya mau tanya, orang mati itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa belum? Sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada sahabat yang wafat. Salah satunya adalah Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib adalah saudaranya Rasulullah, manusia yang wajahnya paling mirip Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau antum ditanya siapakah sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip sama Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Paham? Beliau gugur dalam perang apa? Perang Mu'tah. Antum kok nggak suka sejarah banget gitu? Nggak suka pakai banget. Dalam perang itu kan Rasulullah menyiapkan 3 komandan perang. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, dan Abdullah bin Rawaha. Kata Rasulullah, nanti kalau Ja'far wafat, maka bendera atau kepemimpinan diambil alih oleh Zaid bin Harisa. Kalau Zaid bin Harisa gugur, akan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Disiapkan 3. Dan benar terjadi, 3-tiganya wafat. Salah satunya Ja'far. Lah Ja'far ini sepupunya Nabi. Ketika datang ketika datang kabar wafatnya Ja'far, maka Rasulullah berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Jadi yang diminta Nabi, yang diperintahkan Nabi untuk membuat makanan siapa? Orang lain apa keluarga mayit? Orang lain. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk manggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit. Kita ini beragama berdasarkan dalil, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil. Bukan karena kebencian kita sampaikan ini, bukan tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi. Kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far, karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si ahli mayit ini. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far, melihat mereka menangis. Maka beliau mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini, biar tidak berlarut-larut dan meratapi mayit. Kemudian Rasulullah manggil anaknya Ja'far, Abdullah bin Ja'far, dipanggil 2 orang. Rasulullah nyuruh tukang gondol. Maka anaknya Ja'far ini dipelontos, terus disayangi Nabi. Terus istrinya Ja'far nangis, sedih ngomong sama Nabi. Namanya istrinya Ja'far namanya Asma binti Umais.
Ya Rasulullah, bagaimana ini? Anakku masih kecil-kecil, Ja'far sudah wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kau sedihkan putra-putramu, sedangkan aku adalah penanggung jawab atas anak-anakmu. Aku yang menanggung anak yatimnya Ja'far. Hadis yang agung ini terdapat dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan, kalau ada orang mati, satu, apa? Buatkan makan. Yang buatkan ini siapa? Orang lain apa keluarga mayit? Artinya kalau punya sesuatu, kasihkan kepada keluarganya si mayit. Karena orang kalau ada orang wafat itu sibuk ngurus jenazah, sibuk ngurus ini, gak sempat dia mikirin makanan untuk dirinya. Makanya tetangganya suruh nganterkan, supaya dia fokus pada apa? Pengurusan jenazah. Itu satu. Kedua, Rasulullah melarang keluarganya untuk apa tadi? Menangis berlebih-lebihan. Berarti kan menghibur namanya itu. Berarti takziah, memberi semangat hidup, menghibur. Dua. Nomor tiga tuh tidak cukup di situ. Rasulullah memanggil apa? Anak yatimnya. Dan Rasulullah menyantuni anak yatimnya. Inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau nyontoh ya nyontoh yang asli kayak gini. Ya, jangan kita malah mengingkari apa yang ada dari Rasulullah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri berkata, saya bacakan ya, teks nas dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Silakan dicatat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa akrahul maktam, aku benci al-maktam, aku benci al-maktam. Wahiyal jamaah, yaitu berkumpul-kumpul di rumah orang mati. Wa illam yakun lahum buka, meskipun gak ada tangisan di situ, aku benci acara seperti ini. Meskipun gak ada apa? Tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzn, karena yang demikian itu memperbarui kesedihan. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga mayit. Dan membebani apa? Keluarga mayit. Artinya hal-hal seperti itu membutuhkan biaya. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani biaya, mengeluarkan biaya. Dan kita harus pahami perkataan salaf, akrah, aku benci, itu berbeda dengan pemahaman kita benci zaman sekarang. Bimakna kariha yakrahu makruh. Paham maksudnya? Kalau antum dengar baca para sahabat misalnya mengatakan ini adalah hal yang dibenci sahabat, apakah benci di sini artinya makruh? Tidak, karena benci kalau di zamannya para salaf itu artinya apa? Haram, tidak mau melakukan itu. Nah sekarang saya mau tanya, Imam Asy-Syafi'i berkata adanya bid'ah hasanah apa tidak? Tolong dijawab. Imam Syafi'i termasuk ulama yang berpendapat adanya bid'ah hasanah apa tidak? Yang bilang iya angkat tangan. Imam Syafi'i, ya, saya mau tanya, Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah apa tidak? Yang mengatakan ada angkat tangan, coba saya mau tahu. Ya. Yang kedua, yang berpendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, angkat tangan. Berarti banyak yang abstain. Imam Syafi'i itu Pak berpendapat ada bid'ah hasanah. Fahimtum? Bisa dipahami? Ya. Tetapi meskipun Imam Syafi'i menurut teksnya beliau mengatakan ada bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah, tapi kenyataannya ketika beliau berkata tentang kumpul-kumpul di rumah orang mati, beliau tidak mengatakan ini termasuk bid'ah hasanah.
Tapi beliau mengatakan akroh, aku benci acara ini. Sampai paham nggak maksud saya? Kita kan selama ini orang-orang melakukan acara ini dalilnya apa? Ini memang bid'ah sih, tapi hasanah. Ya, orang-orang kan ngomong kayak gitu. Nah, sekarang saya kembalikan ke pencetusnya. Imam Syafi'i mengatakan, itu pun meskipun kalau kita runut, sebenarnya maksudnya Imam Syafi'i itu beda dengan yang dimaksud oleh orang-orang sekarang. Bid'ah hasanah yang dipahami Imam Syafi'i berbeda dengan bid'ah hasanah yang dipahami oleh orang zaman sekarang. Di antara buktinya adalah ya masalah ini. Orang-orang zaman sekarang menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan sebagai bagian dari bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i berstatement di sini wa akroh. Apa artinya akroh tadi itu? Aku benci. Berarti bid'ah hasanah yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang berbeda dengan bid'ah hasanah yang dipahami Imam. Sudah paham maksud saya? Itu maksud saya. Di antara lain ada Al-Imam Ad-Dimyati. Imam Dimyati ini beliau termasuk ulama terkenal dari kalangan Syafi'iyah. Dan Imam Ad-Dimyati pun berpendapat adanya bid'ah hasanah. Sampai sini paham? Lihat bagaimana perkataan Imam Dimyati tentang masalah selamatan kumpul-kumpul di rumah orang mati. Perhatikan. Dalam kitab I'anatut Thalibin ditulis ya. Dalam kitab apa? I'anatut Thalibin karya Imam siapa tadi? Ad-Dimyati. Beliau berkata, "Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit." Apa saja yang dikerjakan orang-orang, yaitu al-ijtima' inda ahlil mayyit, berkumpul-kumpul di rumah orang mati, wa sun'it ta'am, dan membuat-buat hidangan makanan. Kata beliau, saya cuma baca, ya, saya tidak menambahi dan mengurangi. Silakan diperhatikan lagi, saya ulangi. Ma yaf'aluhun nas, apa saja yang dikerjakan manusia, minal ijtima' inda ahlil mayyit, berupa kumpul-kumpul di rumah orang mati, wasun itto'am, dan membuat hidangan makanan. Perhatikan, kata beliau, minal bid'ail munkaroh, termasuk bid'ah yang mungkar, allati yusabu alaman iha waliul amr, yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Yang mana pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Saya mau tanya, itu tadi ucapannya siapa? Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, kitab terkenal Syafi'iyah ini. Oke, berarti bisa disimpulkan, menurut beliau, berkumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat membuat hidangan makan termasuk bid'ah yang apa tadi? Mungkar. Padahal beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah. Bisa dipahami ya saudara? Berarti bid'ah hasanah yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang berbeda dengan bid'ah hasanah yang dipahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah sendiri yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Bisa dipahami ya? Nah. Tetapi kita harus memberi solusi. Kalau itu nggak boleh, terus ngapain Ustaz kalau ada orang wafat? Apa yang harus dilakukan? Amal apa saja agar bermanfaat bagi si mayit? Ini sudah sering saya sampaikan. Ya, tetapi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya mengulangi, memberi peringatan itu bermanfaat. Jadi jangan pernah bosan dengan diulang-ulanginya ilmu. Ya, saya punya dosen, seorang doktor dari Arab Saudi. Beliau menceritakan ke kami, beliau, para doktor-doktor di universitas tinggi di Arab Saudi dikumpulkan, kumpul semuanya, menghadiri majelisnya Syekh bin Baz, menghadiri majelisnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz pada waktu itu, seingat kami, Syekh meriwayatkan ke kami, beliau mengajarkan atau menceritakan ke kami
beliau mengajarkan kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah syarah Sahih Al-Bukhari. Kita tahu sendiri Syekh bin Baz tidak dapat apa? Melihat. Dan kebiasaan durus atau kajian di Arab Saudi itu syekhnya bawa kitab, terus ada yang bagian apa? Baca. Maka Syekh bin Baz mengatakan ikra, dibaca. Ikra, bacalah. Akhirnya qoreknya, si tukang bacanya yang ditunjuk untuk baca. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini berkata, semoga Allah membaca panjang. Kif, sebentar, dijelaskan. Jelaskannya sedikit. Sudah, teruskan. Baca panjang, stop. Dijelaskan sedikit. Teruskan. Sebagian, kata beliau yang cerita ke saya, kami merasa bosan. Kita ini dokter-dokter, profesor di perguruan tinggi. Kenapa ya kita kok duduk di sini? Kita bisa baca sendiri. Paham maksudnya? Kita sudah terbiasa dengan iklim akademik, dengan pemikiran-pemikiran perbandingan ini, kok kita cuma duduk baca gini doang, kita bisa baca sendiri. Kata Syekh yang bercerita kepada saya tadi, wallah, ketika Syekh bin Baz wafat, Allah baru kita tahu betapa mahalnya kajian itu. Apa maksudnya ya? Betapa mahalnya kajian. Dengan kajian itu kita bisa murojaah kitabnya para ulama. Makanya kata para ulama, ini ditulis bagus ini, innamal ilmu al-murajaah. Innamal ilmu al-murajaah. Sesungguhnya ilmu itu adalah murajaah. Ya, ilmu adalah murajaah. Pernah dulu kami waktu di Riyadh bersama asatidzah, Syekh Shalih Fauzan diundang ke universitas. Dihadiri oleh para profesor doktor. Semuanya datang semua, semuanya mendengarkan. Padahal dari segi strata akademik banyak yang lebih tinggi daripada Syekh Fauzan. Tapi ketika Syekh Fauzan ngomong, diam semua, dengarkan semuanya. Akan bisa jadi yang disampaikan oleh Syekh Fauzan sudah dipahami oleh orang-orang ini. Karena apa? Innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu adalah apa? Al-murajaah. Makanya ayatnya berbunyi fadzakir. Gimana? Fa innama anta mudzakir. Berikan peringatan, ulangi, ingatkan. Sungguhnya tugasmu cuma mengingatkan, diulang-ulang terus. Ya. Baik, kita kembali ke materi. Jadi intinya ilmu itu harus diulang. Ya. Tadi kita katakan bahwa karena sebagian saudara kita menganggap itu kan kita niatnya baik, mengumpulkan mereka, ngasih makanan tujuannya untuk sedekah. Betul nggak alasan seperti itu? Jadi begini, kalau itu sudah jelas, ada nas dari sahabat, ada nas dari Imam Syafi'i, ada nas dari Imam Ad-Dimyati, dan sedangkan ada hal lain yang sudah dilakukan Rasulullah tidak seperti itu, seperti dalam hadis wafatnya siapa tadi? Ja'far. Nah, kita harus menyampaikan. Lalu bagaimana agar amalan yang kita lakukan sampai ke mayit, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, amalan-amalan yang bisa sampai ke mayit adalah satu, ad-du'a lil mayyit wal istighfar lil mayyit. Mendoakan mayit dan memohonkan ampunan istighfar kepada Allah untuk si mayit. Dalam hadis disebutkan turfa'u darajatul mayyit. Mayyit ini diangkat derajatnya di akhiratnya. Padahal si mayit ini merasa amalannya biasa saja. Maka si mayit berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Allah, dari mana ini hingga kau angkat derajatku seperti ini?" Maka dalam riwayat dikatakan, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu yang di dunia beristighfar, memohonkan ampunan untuk dirimu. Dalam riwayat yang lain, bistighfari waladika laka. Ini semua sebab
istighfar, permohonan ampunan yang dipanjatkan anakmu untukmu. Jadi jangan remehkan loh, ndongakno wong tua itu. Ya. Dan semua yang hadir di sini, bahkan seluruh dunia ini, selama dia anak, maka dia wajib berbakti sama orang tuanya. Dan siapa yang bukan anak? Semuanya anak. Ya. Yang kalau orang tua sudah wafat tetap harus berbakti dengan mendoa. Itu yang pertama. Mendoakan atau beristighfar untuk orang tua. Di antaranya kan au waladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya, yang mengalir terus pahala. Itu satu. Yang kedua, tasdidid duyun, melunasi hutangnya orang tua. Ya, karena hutang itu tidak ada yang tidak terbayar. Hutang pasti terbayar. Kalaupun tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau orang tuamu punya hutang, dan kalau kita sebagai anaknya tidak melunasi, bahaya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang mukmin bergantung dengan utang piutangnya. Makmu, bapakmu nek sik duwe utang, tertawan ruhnya, tidak bisa masuk surga. Kecuali harus dilunasi dulu. Kalau nggak dilunasi di akhirat, di dunia akan dilunasi di akhirat dengan amal atau dengan dosa. Itu nomor 2. Nomor 3, al-amal biwasiyatil mayyit, mengamalkan wasiatnya mayit. Itu kalau orang tua dulu itu punya wasiat, laksanakan. Karena itu salah satu cara kita untuk berbakti kepadanya. Yang nomor 4, melunasi nadarnya orang tua. Orang tua punya nadar, lunasi. Itu cara baktimu. Yang nomor berapa? 4. Yang nomor 5, menghajikan orang tua. Dan seorang laki-laki berkata ketika talbiyah, ketika di miqat, labbaik Allahumma an syubruma. Ya Allah, syubruma memenuhi panggilanmu. Kata Nabi, man syubruma? Loh, siapa syubruma itu? Dalam riwayat dikatakan bapakku. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah haji? Belum ya Rasul. Kalau gitu, tahun ini kamu haji untuk dirimu, tahun depan baru kamu boleh haji untuk syubruma. Berarti boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat yang menghajikan harus pernah haji dulu. Itu yang nomor berapa? 5 ya. Nomor 5 tadi. Sekarang nomor 6. Yang nomor 6 adalah meneruskan kebaikan orang tua. Panjenengan punya bapak, punya ibu. Waktu masih hidup, bapak dan ibu sampeyan punya amalan istimewa yang terus dilakukan, terus sampean melihatnya. Maka kalau kita ingin orang tua kita dapat pahala, lanjutkan perjuangan orang tua itu. Antum lihat orang tua saya dulu itu, saya selalu ingat. Pokoknya setelah selesai sholat Jumat, selalu manggili anak-anak kecil kasih jajan. Sepele kan? Saya masih ingat bapak saya dulu misalnya, setelah sholat Jumat mesti dia manggili anak-anak tangga kasih apa? Kasih jajan, kasih permen, kasih mainan, kasih duit. Lanjutkan. Ya, kebaikan yang kau lihat dari bapakmu, kebaikan yang kau lihat dari ibumu yang istimewa, yang mungkin nggak besar, kecil tapi istimewa. Kebaikan, lanjutkan. Meneruskan perjuangannya orang tua. Panjenengan punya ibu bapak di desa, merawat masjid, punya masjid di samping rumah. Ketika bapak ibu masih hidup selalu merawat masjid itu. Terus sampai hidup di kota,
Atau di tempat lain, bapak sudah wafat, ibu sudah wafat, lanjutkan perjuangannya. Hidup-hidupkan masjid itu. Kalaupun kamu nggak bisa di situ, ya gimana caranya agar masjid itu tetap bisa apa? Makmur. Kalau nggak bisa dengan ragamu, dengan hartamu, gimana caranya? Cari dai, suruh di situ, atau hidupkan buat kajian. Menghidup-hidupkan perjuangannya orang tua, itu bisa melanggengkan pahalanya orang tua. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, termasuk yang bisa mengalir ke mayit adalah semua kebaikan yang dilakukan oleh si anak otomatis mengalir ke orang tua. Ada anak soleh, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sedekah. Ini otomatis kedua orang tuanya punya bagian pahala. Meskipun si anak tidak meniatkan dikirim ke orang tuanya. Kalau dikirim malah salah. Misalnya, ya Allah, saya mau sholat tahajud, tolong dioper saja ke orang tua saya. Tambah salah. Nggak usah diniatkan gitu. Sampai sholat ya sholat toh. Sing serius khusyuk. Kalau serius khusyuk otomatis orang tua sampean dapat bagian dari pahala. Karena kita mengamalkan itu hasilnya orang tua. Walaysal lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ya. Walaysal lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Dan kata Nabi, dan anak adalah hasilnya orang tua. Ya, kalau kita berlaku amal soleh, otomatis orang tua dapat pahala. Ya. Karena dulu kita sekolah, kita ngerti ya karena jeripaya orang tua. Orang tua yang ngasih rezeki, yang ngasih makan ke kita, orang tua yang menyayangi kita. Jadi kalau kita sekarang beramal baik, otomatis orang tua kita dapat pahala. Di antara bakti adalah kau beramal soleh, otomatis insya Allah orang tuamu dapat bagian pahala. Itu yang nomor 7. Nomor 8 adalah as-shadaqatu 'alal mayyit. Bersedekah atas nama si mayyit. Misalnya panjenengan mewakafkan tanah, saya punya tanah, saya beli tanah sekian M, saya wakafkan untuk masjid atas nama orang tua saya. Bagus. Dulu waktu kita hidup, kita masih kecil, belum bisa berbakti kepada orang tua. Misalnya kemudian sekarang antum sukses, dibukakan pintu dunia, berbakti ke orang tua. Orang tua sudah wafat. Bagaimana caranya? Infakkan hartamu di jalan Allah untuk orang tuamu. Diniat untuk Allah, tapi di atas namakan orang tua. Pahalanya mengalir. Hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku tidak sempat menjumpainya. Kalau aku sedekah atas namanya, apakah sampai ya Rasulullah? Tasaddaq, sedekahkan, pahalanya sampai ke ibu. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9 adalah, sebenarnya nomor 9 ini masuk ke utang tadi itu. Orang tua yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya, anaknya harus membayarnya. Ya, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggal dalam kondisi punya utang puasa, maka yang menguasainya adalah apa? Anaknya atau ahli warisnya atau ahlinya. Itu nomor berapa? 9. Sekarang nomor 10. Di antara pahala yang mengalir ke orang tua yang sudah wafat, yang nomor 10 adalah apa nomor 10? Menyambung tali rahimnya mayyit. Menyambung tali rahimnya si mayyit.
Makanya antum ini kalau punya keluarga di desa, pulang ke desa. Ya, tapi bapak saya, ibu saya sudah wafat, Ustaz. Justru itu. Kalau kau ingin bapak ibumu dapat pahala, sambung tali rahimnya orang tuamu. Merantau ke kota Surabaya, punya orang tua di desa. Misalnya orang tuanya wafat dua-duanya. Orang tua kan punya kerabat. Betul apa tidak? Orang tua punya orang-orang yang dikasihi ketika di dunia dulu. Maka kita sebagai anak, kita lihat siapa saja yang dicintai oleh bapak ibu kita. Dulu bapak ibu kita ketika masih hidup senang sama siapa saja. Kalau sudah ketemu orangnya, sambung itu. Dan itu sudah sering saya sampaikan ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berjalan naik keledai sambil bawa sorban yang cakep, indah begitu, keren. Kemudian Abdullah bin Umar turun ketika melihat orang Arab Badui, orang Arab kampung desa. Beliau turun karena lihat orang Badui, dipanggil, terus sorbannya dilepas, diberikan kepada orang Arab Badui itu. Terus tunggangannya tadi itu pun beliau turun dan dikasihkan kepada orang Arab tersebut, orang Arab Badui tersebut. Badui itu nggak mesti Arab. Orang Indonesia yang Badui juga banyak. Badui itu istilah ya, maksudnya itu pedalaman gitu. Ya. Jadi dikasihkan orang Arab Badui tadi. Maka Abdullah bin Umar dibilangi sama sahabat-sahabatnya, wahai Abdullah, dia ini kan orang Badui, dikasih sedikit sudah seneng gitu. Seandainya dikasih sorban saja sudah seneng. Kenapa kok dikasih hewan tunggangan juga? Padahal itu kamu kemana-mana pakai hewan tunggangan itu. Kenapa? Maka kata Abdullah bin Umar, karena aku masih ingat bapaknya orang ini dulu disenangi sama bapak. Atau kebalikannya, antara bapaknya dia dan bapakku ada hubungan baik. Maka aku ingin nyambung tali rahimnya orang tua, nyambung ahli wudi abi, orang yang dulu dicintai oleh bapak. Nah itu kalau ingin berbakti kepada orang tua. Bagaimana kurban atas nama si mayit, Ustaz? Boleh nggak kurban atas nama si mayit? Boleh. Terjadi khilaf para ulama. Bukan khilaf, tapi terperinci. Boleh nggak kurban atas nama si mayit? Tadi kan sudah ada berapa? 10 ya? Betul ya? Ada 10 hal yang bisa. Ternyata sedikit apa banyak? Ternyata banyak juga. Nah ini kita nggak ngerti kalau nggak ngaji. Nah, lantas bagaimana dengan kurban? Apakah boleh kurban atas nama si mayit? Jawabannya terperinci. Pertama, jika kurban atas nama si mayit itu berdasarkan wasiatnya si mayit, sepakat para ulama bahwa itu sah, bahkan wajib ditunaikan oleh anak. Jelas? Itu kalau apa? Wasiat. Misalnya, nak, kalau bapak nanti mati atau ibu, kalau ibu wafat, tolong sebagian dari hartanya ibu dibelikan sapi. Selama tidak boleh lebih dari berapa? 1/3. Karena apa? Wasiat. Wasiat nggak boleh lebih dari apa? 1/3. Karena harta yang ditinggal mati itu haknya si ahli waris, kecuali 1/3. Boleh diwasiatkan sesuka hati si mayit. Paham maksudnya? Selama dalam kebaikan. Kalau aku mati nanti, nak, tolong sebagian dari hartaku berikan sapi untuk kurban. Terus ditunaikan oleh anak. Sampai ke mayit apa enggak? Sampai. Karena ini dalam kategori apa tadi? Wasiat. Ini satu. Yang kedua, diniatkan disertakan dalam pahala. Satu keluarga itu satu orang yang kurban. Kalau si fulan yang menyembelih kurban, otomatis ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya ikut.
Termasuk yang tadi itu, kalau anak melakukan amal soleh, otomatis orang tua dapat pahala meskipun diniatkan untuk dirinya. Paham nggak maksud saya? Itu yang nomor 2. Ini pun para ulama sepakat kebolehannya. Jadi status yang korban siapa? Ibunya apa? Dirinya sendiri. Tetap dirinya sendiri. Tapi orang tua dapat pahala. Berdasarkan keumuman tadi itu, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak dapat apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Kata Nabi, dan anak soleh termasuk usaha orang tua. Masuk di sini. Paham? Itu yang nomor 2. Tidak diniatkan atas nama orang tua, tapi disertakan. Bisa dipahami ya? Itu perincian nomor 2. Perincian nomor 3 adalah seorang yang berkorban dan diatasnamakan orang tuanya, bukan dirinya langsung. Dia beli sapi, beli kambing, ngomong ke takmir, ini atas nama ibu saya yang wafat, bukan atas nama saya. Jelas? Lah, yang nomor 3 ini boleh apa enggak? Khilaf para ulama. Yang nomor 3 ini apa? Perincian nomor 3 ini khilaf para ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad, Arab Saudi. Arab Saudi berpendapat boleh. Kenapa? Li'annahu min jinsis shadaqah. Karena ini satu jenis sama sedekah. Nah, itu jenis sama apa? Sedekah. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Satu, karena Rasul nggak pernah melakukan. Abdullah bin Umar itu anak yang soleh, tapi nggak pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar nyembelih kurban. Saya niatkan untuk siapa? Atas nama siapa? Umar bin Khattab, nggak pernah. Dan itu pertama, nggak pernah dilakukan Rasul dan para salaf. Yang kedua, kenyataannya sodako sama kurban itu beda. Sodako boleh pakai apa saja, pakai baju boleh apa enggak? Sodako boleh nggak pakai makanan? Boleh. Pakai uang boleh, pakai mic boleh, pakai pulsa, pakai umum lah. Tapi kalau kurban nggak bisa. Sodako mau 17 Desember, mau 9 Dzulhijjah, mau 1 Januari, terserah kalau sodako, betul enggak? Tapi kalau kurban, waktunya khusus, jenisnya pun khusus, betul enggak? Kurban pakai kuda nggak bisa, kurban pakai kelinci nggak bisa. Sehingga kata para ulama, kurban bukan sodako. Sodako bukan kurban. Kalau antum milih yang mana? Saya dalam perincian nomor 3 kan ada khilaf. Yang pertama, wasiat gak usah dibahas. Yang kedua, disertakan gak usah dibahas. Yang kita bahas yang nomor berapa tadi? 3. Yang diatasnamakan orang tua langsung. Pendapatnya Lajnah Daimah setahu saya membolehkan. Tapi wallahu alam saya lebih setuju ke ulama yang mengatakan jangan. 1, karena sedekah kurban bukan sedekah. 2, prakteknya nggak dilakukan oleh Rasul sahabat. Tetapi ini khilaf muktabar, khilaf yang kita harus saling berlapang dada. Wallahu a'lam. Kembali ke materi karena kita terlalu jauh terbang. Ya, kita kembali ke materi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari siapa? Minas soliqah, dari wanita yang menjerit teriak-teriak ketika dapat musibah. Rasulullah berlepas diri minas soliqah, dari wanita yang berteriak-teriak histeris ketika ditinggal mati. Wal haliqah, dan Rasulullah berlepas diri dari wanita yang menggunduli rambut-rambutnya. Wanita gundul.
Wasyaqqa, dan yang menyobek-nyobek baju. Yaitu karena apa tadi? 3 hal ini karena apa? Meratapi mayit. Nah ini Rasulullah berlepas diri, nggak ikut nanggung. Ya, hadis-hadis yang kita baca tadi adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu bab pertama dalam kajian ini, yaitu bab keberapa tadi? 46, meratap. Sekarang kita ganti ke bab Al-Kabiratus Sabi'atu wal Arba'un, dosa besar yang ke-47. Qad sahha anna dzalika kufr, yakni at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Dosa yang nomor 47 adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini tidak boleh, dosa besar. Qad sahha anna dzalika kufrun, kata Al-Imam Az-Zahabi, telah datang riwayat yang sah yang mengatakan bahwa mencela nasab itu kufrun, bagian dari kekafiran atau kekufuran. Boleh mencela nasab. Orang itu tidak bisa terlahir diberi pilihan nasab, tidak bisa. Bah, menjadi nasabnya orang Cina, orang Jawa, orang Madura itu nggak bisa kita pilih. Peset, ya Allah saya nanti minta jadi anaknya orang Inggris, tidak bisa. Orang Arab tidak bisa. Dari Allah. Berarti mencelanya otomatis mencela pemilik, pembuat nasab siapa? Allah. Makanya di sini dikatakan qad sahha anna dzalika kufrun. Telah sahih hadis, ada riwayat sahih yang menjelaskan anna dzalika kufrun, bahwa mencela nasab bagian dari kekafiran, bukan main-main, kekufuran. Karena nggak ada orang yang memilih nasab, saya ingin dilahirkan dari ibunya ini, saya ingin dilahirkan dari bangsa, tidak bisa. Itu haknya Allah, ngasih siapa aja. Terserah Allah ini sebagai anaknya orang Barat, orang Indonesia, orang Cina, orang India, orang Jawa, orang Sunda, Allah ya. Termasuk nasabnya orang kaya, nasabnya orang terhormat, nggak bisa orang milih. Allah yang menganugerahkan, maka mencelanya berarti mencela Allah. Makanya di sini dikatakan kufrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani huma bin nasi kufrun." Ada 2 hal yang bisa menyebab, yang jika ada pada diri seseorang maka itu bagian dari kekafiran atau kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, menjelekkan nasab seseorang. Yang kedua wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Dan dulu sudah saya ceritakan, di zaman jahiliyah itu ada arisan air mata. Masih ingat itu penjelasan saya? Jahiliyah dulu itu gantian ngomong sama, nanti gantian, kalau bapakku mati tolong kamu ikut nangisi bapakku. Nanti kalau kamu yang kepaten bapakmu mati, gantian aku ikut nangisi bapakmu. Karena zaman jahiliyah dulu itu, kalau ada orang mati semakin banyak yang nangisi, maka semakin menunjukkan kewibawaan orang yang mati. Paham gak maksud saya? Maka kalau ada orang mati gantian mereka dulu itu. Nanti kalau mati aku akan ikut menangisi. Kalau bapakku yang mati kamu harus ikut nangis. Sampai sebegitunya. Seperti yang kemarin baru-baru ini terjadi di mana? Di Korea Utara. Presiden yang sebelum sekarang mati itu kan seluruh negeri suruh nangis semua. Tahu enggak? Alhamdulillah antum enggak lihat media, jadi enggak tahu. Ya, ketika mati presiden yang kemarin, yang bapaknya bukan yang sekarang, kan nangis semuanya, histeris semuanya. Ya, kayak nabinya mati.
ya, nangis semua. Itu nggak boleh, niyah. Nah, itu menyebabkan si mayit dianggap. Lah bagaimana kalau si mayitnya itu baik? Masa orang baik sholat kok, ahli sholat, ahli kebaikan, masa diadab gara-gara anaknya? Ini banyak penjelasan para ulama. Di antaranya adalah maksudnya itu jika dia berwasiat kepada anaknya, nah nanti kalau aku mati tolong kamu harus meratapi kematianku. Kalau diratapi, nah ini kena ini. Orang tua yang berwasiat seperti itu kena. Itu penjelasan pertama. Bisa dipahami maksudnya ya? Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, dia wasiat apa enggak wasiat, pokoknya kalau ditangisi oleh anaknya, bukan ditangisi ya, mohon maaf. Jadi meratap itu bukan sekedar nangis, karena Rasulullah juga nangis ketika ditinggal wafat oleh Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Anaknya Nabi, anaknya Maria al-Qibtiyah. Sama Nabi wafat, nangis Nabi. Tapi nggak meratap, nangis boleh, tapi meratap nggak boleh. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah air mata kasih sayang, bukan karena meratap. Nah intinya yang dimaksud diadab itu kalau si mayit berwasiat, kalau aku mati nanti tolong diratapi. Nah, termasuk meratapi ya, yang tadi kita jelaskan itu, hati-hati makanya itu. Nanti kalau aku mati tolong buatkan acara yang geden-gedenan, undang kiai gede, wong sak kampung kasih makan semuanya kumpul-kumpul, bab sambil sholawatan di sini. Nah, itu hati-hati ya. Tapi ada nggak wasiat kayak gitu? Hah? Ada juga. Nah itu. Atau yang kedua, meskipun nggak berwasiat, tetap kena bapaknya. Akan didorong-dorong oleh malaikat pada hari kiamat. Apakah kamu seperti itu? Orang-orang menangisimu, mereka mengatakan kamu baik. Apakah benar kamu seperti itu? Makanya kalau punya anak dididik, diajak ke kajian supaya mengerti, ya, supaya tidak menjadi anak yang tidak paham agama. Dan seafdol-afdol yang kau tinggalkan untuk anakmu, seutama-utama pemberian yang kau berikan kepada anakmu adalah ilmu. Ilmu yang paling afdol, pemberian orang tua, itu warisannya para nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang sibuk di pasar. Sudah banyak yang lalai. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Padahal di masjid sekarang dibagi-bagikan warisan Nabi. Orang-orang pada kesana mengambil warisannya Nabi, kok kalian masih di sini?" Langsung berangkat semuanya. Karena namanya orang pasaran, kalau ngomong warisan pikirannya duit. Betul enggak? Berangkat semuanya pergi ke masjid. Sampai masjid, mana nggak ada orang antri sembako, nggak ada, antri harta nggak ada, antri dinar dirham nggak ada, balik semua. Bagaimana? Nggak ada. Kamu katakan ada warisan dibagi-bagikan, mana ya Abu Hurairah? Lalu apa yang kau jumpai di sana? Kami jumpai ada orang baca hadis didengarkan oleh orang lain. Kata Abu Hurairah, ya itulah warisan Nabi. Nabi mewariskan ilmu. Jadi kalau kita ini duduk mendengarkan hadis-hadisnya Nabi, berarti kita sedang menjadi ahli warisnya Nabi. Ahlul hadis hum ahlun Nabi. Orang yang mempelajari hadis, mereka itulah pewaris para Nabi, keluarganya Nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap hembusan yang dikatakan oleh Nabi. Apa itu maksudnya? Belajarlah menjadi pewaris para Nabi dengan mempelajari hadis-hadisnya. Baik, jadi ada dua bab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Itu bab ke-46 dan 47. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas 48, yaitu melampaui batas dan zalim. Kemudian 49 adalah memberontak kepada pemimpin dengan pedang senjata, mengkafirkan orang lain. Ini penting ini. Hukum memberontak kepada penguasa dan mengkafirkan sesama muslim. Itu bagaimana hukumnya? Ini perlu dipelajari biar kita nggak gampang mengkafirkan orang dan tidak gampang mencela dan memberontak kepada pemimpin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, kalau kurban bolehkah atas nama si mayyit? Saya terangkan tadi apa kalau ini. Sudah ya orang ya. Saya khusnudzon. Kayaknya ini belum saya jelaskan tadi waktu tulis pertanyaan. Ustaz, manakah yang lebih utama untuk didoakan? Ayah kandung yang telah meninggal, namun beliau dahulu bercerai dengan ibu karena sering berbuat kasar kepada ibu. Atau ayah tiri yang telah merawat saya hingga besar, menafkahi dan menyayangi saya dan ibu saya. Jawabannya, kebaikan jangan dipilih. Kebaikan itu digabungkan. Kalau ada sesuatu yang berharga dua-duanya, jangan dipilih, tapi dikompromikan dan dua-duanya diambil. Paham maksud saya? Maka dalam hal ini Pak Antum, ya doakan dua-duanya. Doakan ayah kandung dan doakan ayah tiri, suami ibu kita. Sama-sama didoakan. Ya, sama-sama didoakan wallahu. Karena ayahmu punya hak atas dirimu. Apa haknya orang tuamu? Kamu berasal dari dirinya. Paham maksud saya? Adanya dirimu dari diri. Air maninya orang tuamu yang laki itu sehingga menjadikan dirimu. Jadi tetap harus kita juga berdoa untuk orang tua kita, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mencukur gundul anak yang ditinggal mati orang tuanya itu termasuk sunnah Rasul? Wallahu a'lam bishawab. Kami sendiri belum menjelaskan, belum pernah mengetahui bahwa itu bagian dari sunnah ketika ditinggal mati. Karena kita harus tahu apakah Rasulullah menyuruh gundul anaknya siapa tadi? Anaknya Ja'far itu karena dalam hal pensyariatan ataukah sekedar untuk ya supaya gak acak-acakan rambutnya? Wallahu a'lam. Saya belum mendengarkan penjelasan para ulama bahwa sunnah kalau ditinggal mati harus gundul. Setahu saya tidak ada. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah saudara tiri dari istri kedua bapak saya? Kok repot gini? Apa saudara tiri dari istri kedua bapak saya? Apakah mahram begitu ya? Saudara tiri enggak? Saudara tiri bukan mahram, ya. Saudara tiri bukan mahram. Saudara tirinya kita aja bukan mahram kok. Apalagi saudara tiri dari bapak kita, dari istrinya bapak kita. Saya punya saudara tiri, mahram apa enggak? Misalnya si A si B, A laki-laki, B perempuan. A punya bapak, namanya K. Si cewek punya ibu namanya Z. K nikah sama Z, sama-sama bawa anak, betul? Nah, anak sama anak ini mahram enggak? Ini kan ipar ini.
Ipar apa enggak ini? Mohon maaf, bukan ipar. Tiri apa enggak ini? Tiri. Mahram apa enggak? Enggak mahram. Boleh nikah. Bapaknya nikah sama emaknya, anaknya nikah sama anak. Itu saja bukan mahram, apalagi ini saudara tiri dari istri keduanya bapak. Maka sangat bukan mahram. Tapi kalau istri keduanya bapak, mahram apa enggak? Mahram. Ya, ibu tiri kan? Ibu tiri adalah istrinya bapak, mahram. Selama-lamanya mahram, enggak boleh kita nikahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebuah kenikmatan untuk saudara-saudara kita yang mempunyai keturunan, apabila mereka meninggal, pahala akan terus mengalir dari kebaikan dan kesolehan anak-anaknya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan? Siapa yang mendoakan? Apakah sampai doa-doa itu pada si mayit yang tidak punya keturunan? Pertanyaan bagus. Kita tambahi tadi itu nomor 10, berarti nomor 11. Termasuk yang bisa sampai ke mayit adalah doanya kaum muslimin. Kok lupa itu tadi belum saya sebutkan ya? Berarti nomor berapa itu? 11. Doanya kaum muslimin. Jadi yang sampai ke mayit tidak hanya doanya si anak, tapi doa siapa saja yang mendoakan kita bisa kalau ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah mengajarkan kita doa untuk jenazah. Kalau sekiranya doa untuk mayit itu khusus untuk anak saja, nggak mungkin toh Rasulullah menyuruh kita doakan orang lain. Paham maksudnya ya? Ya, Rasulullah memerintahkan kita baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang baca doa itu nggak mesti anaknya. Betul apa enggak? Seperti juga Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya ini termasuk Rasulullah ngajari kita kalau masuk kuburan kita suruh mendoakan. Jadi termasuk Rasulullah mendoakan sahabat-sahabat yang sudah wafat. Jadi bisa ponakan kita, anak tiri kita misalnya, ya, atau anak yang kita asuh itu bisa. Ya, jadi jangan berduka. Ya, Allah tidak mendolimi hamba. Afwan Ustaz, bagaimana hukum tidur ketika khutbah Jumat dikarenakan isi khutbah tersebut penuh syubhat? Alasan ya weh. Gak syubhat pun tidur. Hukumnya ya kalau tidurnya sampai mustaghrib ya bisa batal sholat. Tapi kebanyakan kalau tidur Jumat wallahu a'lam, mudah-mudahan itu bukan tidur yang mustaghrib. Jadi tidur itu ada dua. An-naumu naumani. Tidur itu ada dua macam. Yang pertama mustaghrib, tidur yang terlelap, yang menyebabkan batal wudu. Sampai bermimpi ke sana kemari, ya, itu sudah ciri-ciri sudah apa? Terlelap. Tapi kalau huruf mustaghrib, ngantuk, gelap-gelap masih enggak sampai terlelap, itu tidak membatalkan wudu. Bahkan para sahabat diriwayatkan menunggu Rasulullah, kan sebelum qomat menunggu Rasulullah itu sahabat sampai apa? Mengorok, kedengaran ngoroknya sahabat. Tapi mereka berdiri dan langsung sholat. Ya, jadi intinya lihat kalau dia terlelap ya batal, kalau enggak ya jangan cari yang ada syubhatnya. Dari yang bagus-bagus saja ya, cari masjid yang bagus. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami istri yang sudah tidak berbicara
dan sudah pisah ranjang selama 5 tahun, tapi tetap tinggal satu rumah. Enaknya apa hidup kayak gitu? Itu yang terjadi sama mertua saya. Soalnya saya tinggal bersama mertua, apa yang harus saya lakukan? Anak dan juga menantu harus mengislah. Enaknya apa hidup kayak gitu? Sama-sama tersiksa, sama-sama tidak cocok, nggak ngomong-ngomongan, nggak hubungan. Harus didudukkan bersama, ya, harus saling menyadari. Sebagai anak harus punya kontribusi, ngomong sama ibu baik-baik, ngomong sama ayah baik-baik, didudukkan bersama, suruh tidur satu ranjang, jangan berpisah ya. Ya intinya harus punya peran untuk mengislah kedua. Wasulhu khair, dan berdamai atau memperbaiki itu adalah kebaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada anggota keluarga yang meninggal. Kemudian kita memberi kesempatan orang lain untuk bertakziah. Dan saat ada orang bertakziah kita suguhkan ya minuman, apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Karena itu bukan hidangan yang dikhususkan untuk acara itu. Misalnya kita di Surabaya dapat kabar bahwa di kampung ada kerabat kita yang wafat. Terus kita datang ke kampung, ya namanya kita di kampung kan sebagai tamu. Paham? Kita disuguhi apa? Air minum gelas. Ini gelas, kemasan gelas itu sama sedotannya misalnya. Boleh enggak itu? Insya Allah tidak. Mengapa? Karena ini mimba bidhiyafah, bab menghormati tamu, bukan dalam rangka berkumpul-kumpul terus membuat hidangan-hidangan apa? Makanan. Itu kan logikanya pada waktu itu kan berarti memang acaranya itu memang diniati, kumpul-kumpulnya diniati, dan makanannya memang apa? Sudah diniati, dibikin-bikin khusus untuk acara itu. Tapi kalau ini kan enggak, ada orang datang terus disuguhi air. Mungkin dia datang dari jauh ingin bertakziah ke ibu kita yang wafat, terus misalnya ditakziah ke rumah kita, kita suguhi. Kalau sebatas itu wallahu alam, insya Allah tidak mengapa. Apabila si mayit memiliki hutang harta kepada kami dan keluarga si mayit tidak mengetahuinya bahwa si mayit memiliki hutang kepada kami, manakah yang lebih afdal? Memaafkan hutang si mayit tanpa memberitahu keluarganya untuk melunasi, atau memaafkan hutang? Ya terserah antum. Kalau antum merasa sudah berkecukupan dan sudahlah biar ini kita ikhlaskan untuk si mayit, tidak masalah, bagus juga. Memutihkan utang itu pahala luar biasa. Di antara orang yang dinaungi pada hari kiamat adalah orang yang mengakhirkan utang. Misalnya orang nggak mampu kan, terus ya sudahlah saya kasih waktu lagi setahun lagi. Dan juga orang yang memutihkan hutang, di antara pahalanya adalah diberi naungan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan kaum muslimin di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di afdal. Tapi kalau Anda merasa mampu, merasa butuh uang itu, ya sampaikan ke keluarganya, dan harus ada buktinya. Mana buktinya kalau Anda ini? Ya, karena khawatir nanti keluarganya nggak yakin. Ya, tapi ya kekeluargaan dulu, karena mungkin dulu pinjemnya nggak pakai tertulis. Ya itu loh, makanya Nabi mengatakan harus ditulis. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kalian berniaga bermuamalah dengan sistem tidak tunai, yaitu utang piutang, faktubu, tulislah. Karena kita nggak tahu hal-hal seperti ini. Ada orang kerjasama sama temannya, dia percaya sama temannya, utang banyak, mati temannya ini. Temenmu baik, anaknya temenmu belum tentu baik. Paham nggak maksudnya? Ngomong sama anaknya, bapakmu dulu punya utang,
Yang mana bukti? Makanya harus ditulis, ya, supaya ada bukti tanda tangannya, misalnya berdua. Ya. Tujuannya itu seperti itu. Ya, karena orang itu kalau sudah di depan harta banyak itu bisa berubah akalnya. Bapaknya mati punya warisan banyak, tiba-tiba ada yang mengklaim bapakmu punya hutang sekian M. Apa? Namanya anak, lihat uang segitu banyaknya orang dari milik orang tuanya warisan, tiba-tiba ada orang mengklaim orang tuanya punya hutang. Sedangkan nggak ada bukti yang menunjukkan ayahnya punya hutang. Ya berat juga, nggak tahu juga bener dah ini orang ini menghutangi ayah saya. Makanya Islam itu sudah luar biasa ngaturnya. Sampai ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang utang piutang, Pak. Kan sudah sering saya sampaikan. Surat terpanjang Al-Baqarah. Tetapi ayat terpanjang, ya dalam Al-Baqarah juga. Ayat yang saya baca tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, satu halaman penuh, satu halaman itu satu ayat. Ya. Semua yang berbicara utang piutang. Bukan masalah sholat, bukan masalah haji, masalah utang. Saking pentingnya masalah apa? Utang piutang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nasab, kami mempunyai anak angkat yang sudah beranjak remaja dan sampai saat ini dia tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana cara yang ma'ruf untuk memberitahu dia tentang kondisi sesungguhnya? Dan apakah kami harus memberitahu siapa orang tua sesungguhnya karena kami pun tidak tahu siapa orang tuanya? Taib. Pertama yang harus kita pahami adalah haram hukumnya mengangkat anak orang lain sebagai anaknya, menisbatkan anaknya orang lain menjadi anaknya, itu hukumnya haram. Rasulullah saja ditegur oleh Allah. Dulu Rasulullah mengadopsi anak, mempunyai anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Ya kan? Kemudian turun ayat, ud'uhum li abaihim, panggillah dia sesuai dengan nama ayahnya. Setelah itu langsung diganti oleh Nabi. Zaid bin Harisah. Nabi mencintainya luar biasa. Bahkan dulu itu kalau Nabi wafat, Zaid dapat warisan, terus dibatalkan, turun ayat, tidak boleh tabani itu. Angkat anak itu nggak boleh. Akhirnya dipanggil sesuai dengan nama orang tuanya, Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Muhammad. Jadi tidak boleh, harus dikasih tahu. Jangan kemudian karena kasihan nggak kasih tahu, justru tambah semakin berlarut semakin kasihan. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya, mungkin 1 hari 2 hari berat, ya, tidak apa-apa. Sampaikan. Jangan menjadi orang yang membanting alarm karena mencoba mengingatkan dirinya untuk bangun dari tidur. Ya, paham maksudnya? Waktu ngantuk-ngantuknya bunyi alarmnya, diambil dibanting. Padahal dia ini bunyi dia sendiri yang ngatur itu tadi. Artinya ya disampaikan pelan-pelan. Nah, aku ini sayang sama kamu, tapi mohon maaf saya sampaikan karena kamu adalah anak angkatku. Tapi kamu jangan khawatir, aku tetap mencintaimu. Aku tetap menyayangimu. Tapi itu pun harus melihat batas-batas apa? Kemahraman. Kalau anaknya yang dijadikan anak angkat itu anak cewek, ketahuilah anak angkatmu itu tidak mahram sama suamimu. Seandainya nikah sama suamimu sah. Paham gak? Sah. Makanya hati-hati. Dan kalau anak yang angkat itu laki-laki, maka anak laki-laki, anak angkatmu itu tidak mahramnya istrimu. Seandainya nikah sama istrimu sah. Paham maksudnya? Dan biasanya kalau nggak mahram itu ketertarikan ada. Paham maksudnya? Misalnya ada seorang laki-laki tertarik sama anak kandungnya sendiri dalam artinya seksual, sangat jarang kecuali orang kelainan, iya kan? Karena mahram. Lah biasanya kalau nggak mahram itu ada getaran. Hati-hati. Paham nggak maksudnya?
ngangkat anak-anaknya orang digedekno, gede-gede ya. Misalnya kelihatan cantik dan seterusnya. Ini orang ini tahu dia ini bukan anakku. Paham enggak maksud saya? Dan kalau enggak mahram itu akan tumbuh kayak gitu. Hati-hati makanya dikasih tahu dengan cara yang baik, pelan-pelan, dan tunjukkan bahwa kita tetap mencintainya dengan batasan-batasan yang diatur oleh syariat yang tadi sudah kita sampaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau bertanya, sehubungan dengan kurban di keluarga saya, biasanya saat Idul Adha tiap anggota keluarga mengeluarkan kurban sendiri-sendiri. Ayah saya sendiri, ibu saya sendiri, kakak saya sendiri. Padahal tadi Ustaz menjelaskan bahwa satu orang untuk satu keluarga. Iya, satu orang untuk satu keluarga. Tapi kalau mau sendiri-sendiri ya monggo. Ya tidak apa-apa. Tapi satu orang itu sudah pahalanya untuk satu keluarga. Ya. Misalnya si A kurban kambing, ya otomatis korbannya itu pahalanya satu keluarga, kewajibannya sudah lunas. Yang lain nggak korban nggak apa-apa, sudah kewajibannya diwakili satu orang kepala rumah tangga tadi. Kalau 7 orang urunan sapi, paham? Sapi 1, 7 orang, maka setiap satu orangnya mewakili keluarganya. Satu orangnya mewakili keluarga. Jadi hukumnya seperti itu, ya, satu orang mewakili keluarga. Tapi kalau hartanya banyak per orang, ya monggo saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat di atas sajadah yang bergambar Ka'bah? Insya Allah tidak membatalkan sholat. Tidak mengapa, Allah a'lam. Kecuali kalau ada fatwa mungkin dari ulama. Allah a'lam. Setahu saya kan banyak kan karpet-karpet seperti itu, sajadah, terus sholatnya nggak batal. Dan saya nggak tahu apakah ada fatwa yang melarang itu. Wallahu a'lam. Pokoknya jangan diniatkan nyembah Ka'bah. Ya, jangan diniatkan nyembah. Itu kan sekedar pemandangan gitu. Tapi jika itu bisa merusak konsentrasi, ya jangan, polos saja. Kalau saya pribadi suka yang polos. Kayak cewek Makkah yang termasuk polos. Ustadz, pernah kakak saya marah sama saya dan tidak menganggap saya saudaranya apabila tidak mentahlilkan orang tua apabila meninggal. Bolehkah saya ikut masak-masak untuk acara selamatan, tapi dalam hati saya mengingkarinya? Ya jangan, ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan kalau kamu sayang sama ibumu, sama istrimu, jangan lakukan selamatan. Kan tadi saya jelaskan. Kumpul-kumpul di rumah orang. Kami para sahabat Nabi menganggap berkumpul-kumpul di rumah si mayit dan dihidangkan apa tadi? Makanan. Maka itu termasuk merata. Tetapi kita kan bisa dalam bentuk yang lain, ya, dengan banyak hal yang sudah kita sebutkan tadi. Pertanyaan, Ustaz, apakah kangen dengan suami rahimahullah yang sudah meninggal sampai menangis-nangis karena ingat kebaikan beliau? Apakah termasuk meratapi mayit? Keadaan saya sudah menikah lagi. Tuh, gak lali nang sing pertama. Masya Allah. Kalau suaminya tahu cemburu, ya intinya jangan sampai menangis, didoakan. Cara berbuat baik kita kepada suami yang dulu yang sudah wafat adalah selalu mendoakan. Selalu mendoakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau menangis bukan sampai menjerit-jerit, so tidak apa-apa, sekedar memintakan ampunan kepada si mayit sampai menangis ingat kebaikannya, insya Allah tidak apa-apa, asalkan jangan meratap. Apakah kebaikan seorang anak seperti sholat sunnah, sedekah akan mengalir kepalanya ke orang tua meskipun mereka masih hidup? Iya,
orang tua yang mendidiknya, mengarahkannya, memondokkannya, ya, mengalir. Saya pernah baca dengar bahwa makan haram itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir karena termasuk mendolimi mereka. Benarkah? Mohon penjelasannya karena biasanya kita terkadang dapat oleh-oleh dari luar negeri tidak halal, kemudian kita berikan kepada kerabat atau teman non-muslim. Dan apakah ini berlaku bagi orang fakir miskin? Orang fakir miskin. Wallahu alam, setahu saya tidak mengapa. Ada riwayat Umar bin Khattab itu memiliki sesuatu yang itu nggak boleh dipakai oleh orang Islam, terus diberikan kepada kerabatnya yang masih kafir. Seingat saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kita kalau untuk ngasih hadiah jangan yang haram, meskipun untuk saudara kita yang apa? Kafir. Ya punya saudara masih kafir, Anda dari luar negeri, ya belikan makanan oleh-oleh, tapi jangan yang haram, yang halal, ya. Wallahu a'lam. Bismillah, bagaimana hukum memegang mushaf pada saat haid? Khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama panjang itu ya. Saya mengatakan boleh, ada boleh. Kalau bagi orang yang hafizah, hafal Quran dan mau tidak mau harus dia murajaah, mudah-mudahan tidak mengapa untuk menghafalkannya. Ustadz, apakah kalau saudara dari orang tua itu kafir? Apakah kalau saudara dari orang tua kafir, apakah perlu disambung rahimnya? Iya, disambung dalam urusan dunia, ya, urusan dunia. Karena saudara tidak hilang karena kekafiran. Persaudaraan, kekerabatan itu tidak hilang karena kekafiran. Buktinya Rasulullah ketika ditinggal mati, hampir mati, pamannya Nabi Abu Thalib, Rasulullah mendatanginya dan Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah menyebutkan wahai pamanku, padahal dia itu apa? Kafir. Artinya tetap disambung meskipun orang tua wafat. Terus kita punya saudara dari orang tua tersebut kafir, boleh nggak disambung? Boleh, tapi hanya sekedar urusan duniawiyah, bukan urusan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, menyambung pertanyaan antum yang sebelumnya tadi, jika orang tua memiliki hutang tetapi tidak ada bukti tertulis, seandainya itu benar, jika orang tua punya hutang yang belum terbayar, apa yang harus dilakukan orang jika dikhawatirkan roh orang tua tersebut tertahan? Jadi kalau engkau yakin sama orangnya dan khawatir orang tua tertawan karena bisa jadi orang ini benar, engkau percaya sama orang yang mengklaim pernah menghutangi orang tuamu atau pernah dihutangi oleh orang tuamu, ya bayar dong. Tapi jika terjadi sengketa, maka orang yang nggak meyakinkan, paham saya ya, nggak pernah kenal, nggak pernah urusan bisnis sama ayah kita, tiba-tiba mengklaim ayah kita hutang sekian, nggak ada bukti, ya ini beda lagi. Nah, ke pengadilan pun dimenangkan kita karena nggak ada apa? Nggak ada bukti. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang tua berwasiat untuk mengadakan selamatan saat meninggal? Apakah harus dituruti Ustadz? Jadi seperti saya katakan tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ayah sudah tua dan tidak mau sholat dan puasa, juga tidak menjaga kesucian, suka kencing di sembarang tempat padahal beliau tidak pikun. Sebagai anak sudah mengingatkan dan menasihati dan selalu saya doakan agar Allah memberi hidayah. Apa ini juga masuk ujian musibah? Ya ujian, harus terus diingatkan orang tua. Bahaya lo nggak sholat, nggak sholat itu kafir. Orang kalau nggak sholat itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda kita dengan orang kafir itu sholat. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang nggak sholat kafir.
Saya nggak mengatakan bapak sampean kafir, tetapi hukum umumnya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Makanya harus disadarkan orang tua kita. Apalagi pipi sembarangan, wah bahaya itu. Kan di antara dosa besar yang keberapa kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tidak menjaga kencing, kebersihan diri dari kencing. Ya, itu menyebabkan seorang diadab di mana? Di kuburan. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar. Pertanyaannya masih kurang lebih sama. Sama pertanyaan. Bismillah Ustaz, semoga sehat selalu, amin. Ya. Ketika dalam waktu perawatan jenazah menunggu kerabat hadir atau mempersiapkan yang lain, apakah yang harus kita baca? Yang dilakukan kalau ada orang yang jangan diperlambat perawatan jenazah itu. Ada saudaranya masih di Papua, masih di Aceh, ditunggu sampai 2 hari nanti delay pesawatnya, waduh kasihan. Jangan, langsung aja. Ya, jangan sampai nunggu berlama-lama. Ya, jangan menunda-nunda jenazah. Kalau sudah ada orang yang wafat, yang dilakukan pertama kali adalah segera memandikannya. Setelah memandikannya mengkafaninya. Setelah mengkafaninya mensolatinya. Setelah mensolatinya mengiringi jenazah. Setelah mengiringi jenazahnya mengkuburkannya. Setelah mengkuburkannya melunasi hutangnya. Setelah melunasi hutangnya melunasi wasiatnya. Setelah melunasi wasiatnya bagi warisannya. Selesai. Terus didoakan terus jangan lama-lama itu urusan utang piutang, urusan waris, urusan wasiat itu. Waris terutama. Punya anak 3, bapak emak wafat, sudahlah. Nanti ada bapaknya yang wafat, bapak yang punya nanti aja misalnya. Bahaya kata-kata nanti. Ini punya 1, 2, 3. Ini punya istri, ini punya istri, punya istri. Punya anak, punya anak, punya anak. Nanti lama-lama rebutan itu. Paham saya? Mumpung masih ada, masih enak pembagiannya, nggak ruwet-ruwet banyak ini, banyak itu dibagi. Karena mungkin saudara 3 ini baik-baik, orang nggak masalah. Terus kita ini sama, nggak ada yang nuntut. Tapi istrinya saudara belum tentu baik. Gara-gara perempuan nih biasanya gegeran itu. Jaluan warisanmu itu, enak kakakmu oleh akeh kan gitu. Rame gitu. Padahal asline dulur-dulur dhewe gak ono masalah. Ya wong wedok-wedok iku sing garai. Warisan piye? Nggih to mboten? Pokoknya kalau kita ini misalnya ada laki-laki 3 A, B, C waris, ya ahli waris. Kemudian dalam musyawarah waris ini ada yang laki-laki dan perempuan. Misalnya musyawarah pembagian. Tiba-tiba istrinya ikut nimbrung, suruh keluar gitu istrinya itu. Enggak ikut campur, dia enggak ada urusan sama ente. Loh ini kan suami saya, seharusnya suami ente orang mana kok ikut-ikutan di sini? Enggak boleh masuk, keluarkan dia. Ini urusannya anak-anak, yang disuruh masuk anak-anak. Artinya masuk ya enggak apa-apa, asalkan jangan banyak. Dia itu enggak urusan, jadi orang luar, enggak boleh ikut. Itu bukan hartamu, bukan milikmu, itu milik saudaranya dari suami-suami. Atau laki-laki. Ya, ada perempuan, ada laki, ada perempuan. Terus suaminya ikut nimbrung di situ, ikut menuntut hak istrinya. Enggak boleh. Kamu itu siapa? Bukan orang dalam. Kamu enggak boleh ikut campur, itu urusan keluarganya istrimu dan saudara. Kamu enggak punya berhak 1 rupiah pun, enggak berhak suami. Paham saya ya? Karena itu miliknya istrimu dan keluarga istrimu. Kalau mengarahkan iya, ini harusnya dapat segini, menurut Farok boleh. Tapi kalau ikut nimbrung di situ dan ikut menuntut-nuntut enggak boleh, karena dia enggak berhak sama sekali, ya. Terakhir, enggak jadi terakhirnya, jadi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.